Oke teman-teman, kita akan selamat teman-teman sudah bisa melewati tutorial-tutorial yang sebelumnya. Di pertemuan kali ini adalah pertemuan penghujung, tapi bukan berarti tidak ada materi, tapi tetap nanti ada materi. Tapi untuk materi basic ini sampai di sini, nanti ada materi lanjutannya ya. Jadi untuk ikuti materi lanjutan silakan ikuti materi lanjutan. Nah, ada apa sih di materi lanjutan? Nanti ada bagaimana sih membuat animasi di Final Cut Pro gitu ya. Kemudian juga ya semua kita animasikan gitu, baik itu video, kemudian teks, kemudian gambar gitu ya. Kita animasikan. Nah, seperti apa itu ada di di video lanjutan berikutnya, dan materi-materi yang lainnya itu bocorannya untuk dilanjut ke video tutorial lanjutan atau kelas lanjutannya. Untuk kelas basic ya, ini sudah sangat cukup, bisa dieksplor dan bisa dikembangkan lagi. Oke. Jadi saya sendiri tidak akan misalkan harus ikut video lanjut, tidak, terserah. Jadi bisa dieksplor sendiri ataupun bisa nanti silahkan bisa tanya jawab kita. Jadi teman-teman yang ikutan pada kelas kelas eksklusif ini ya, untuk itu bisa nanti ada akses terus-terusan selama penuh ya, 6 bulan penuh gitu, untuk masuk ke mana namanya itu, ke ruang kelasnya ya. Jadi nanti kita akan ada update video juga, jadi dipantau saja ruang kelasnya. Biasanya nanti kalau ada update kita kasih notifikasi gitu. Oke. Nah, sekarang ini adalah step di fase terakhir adalah kita akan render atau kita akan publish ya. Biasanya kita ngomong publish, bahasanya render, atau kalau di lain bahasanya ekspor gitu kan ya. Nah, ini kalau di Final Cut Pro itu kita bahasanya adalah klik file kemudian share. Nah, di dalam share ini ada banyak macam pilihan ya, file mau menggunakan apa di sini ya. Di sini ada peruntukannya untuk YouTube misalnya. Kalau pilih untuk YouTube, untuk seorang YouTuber, nah maka akan tampil seperti ini ya. Kalau kita lihat misalnya ini dengan size 180 kali 720 ya. Kalau kita lihat di sini settingnya, nah di sini resolutionnya ya. Kemudian ini adalah core space standar recording, kemudian kompresinya pasta encode, kemudian kategori misalnya ini adalah film dan animasi gitu ya, ke YouTube-nya. Nah, ini kalau ke YouTube ini, kalau kemudian kita next ya, maka di sini ada, kita disuruh untuk masukkan email ya, interaktif. Jadi masukkan email, channel YouTube-nya, dan bisa langsung sekaligus render. Jadi sekaligus di-upload gitu ya. Tapi saya tidak menggunakan ini karena saya harus nge-review dulu. Biasanya saya review dulu videonya, takutnya ada yang salah atau ada yang harus kembali diedit gitu ya. Walaupun sebelum-sebelumnya biasanya sudah diedit, kadang ya gitulah, kadang suka ada yang miss ya. Jadi biasanya kita cek lagi. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah klik share, kemudian saya pilih master file ya. Di master file ini ada pilihan, kita di sini ada setting, tergantung nanti kebutuhannya untuk apa, untuk presentasi kah atau untuk di YouTube gitu kan ya. Kalau misalnya memang untuk presentasi kemudian butuh resolusi yang tinggi, ya pilihlah resolusi yang tinggi ya. Jadi resolusi yang lumayan besar, sehingga di sini akan terlihat ini filenya tuh 194 MB ya. Jadi ini untuk pilihannya, untuk gambar yang kualitasnya lumayan. Nah, kalau sudah
klik di sini ada info ya, ini file size nya, ini stereo, kemudian ini durasinya ya, ini durasinya itu 2 menit 6 detik 9 frame ya, dengan format MP4 MOPI ya. Nah kalau misalnya kemudian kita klik ya, kita klik sini, nah ini nanti akan meminta di mana kita mau menyimpannya. Ini saya simpan di external hard disk. Nah kemudian kita klik save ya. Nah kalau kita lihat seperti ini tidak ada terjadi apa-apa, tapi kalau di sini kita klik ini, maka kita bisa memantau ya, di sini sharingnya berapa persen lagi. Nah nanti kita lihat ini 2 menit kalau rendering menggunakan pakai Final Cut Pro seperti apa gitu ya. Soalnya juga ini laptop bekerja lumayan menguras daya, karena pertama dia harus mengcapture ya screen, kemudian yang kedua dia harus melakukan rendering gitu kan. Nah inilah kelebihannya gitu, jadi tidak nge-lag, jadi enak. Nah ini 2 menit ya, dan dikerjakan sampai berapa menit, apakah sampai 2 menit? Menurut saya tidak ya. Nah ini udah beres, kemudian kita lihat hasilnya. Sini biasanya ada hasilnya. Nah untuk melihat hasilnya kita bisa lihat di sini, saya simpan tadi di movie ya. Ini ada aktivitas Ramadan ini ya, aktivitas Ramadan ya. Nggak ada tadi di mana nih. Nah kalau lupa kayak gitu, biasanya kita cek lagi di sini, file, share, kemudian master. Nah ini disimpannya di mana? Kita lihat infonya dulu. Oh tadi disimpan di external hard disk ya, di pasal di sini di external hard disk. Oke. Kemudian nanti ada, kita lihat ya. Nah ya, kita lihat di sini ada. Nah ini dia, kita mainkan, kita play seperti apa. Nah ini hasilnya ya, hasilnya sebelum, nanti kalau memang videonya untuk kebutuhan YouTube ataupun kebutuhan presentasi bisa dilihat juga gitu ya. Nah itu ya. Oke, jadi itulah hasil dari share ya, hasil dari rendering dari Final Cut Pro. Oke, untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih dari awal sampai akhir sudah mengikuti tutorialnya, dan terima kasih sudah masuk ke ruang kelas di kelas multimedia di video editing menggunakan Final Cut Pro ya. Stay tune, kita juga masih banyak ya video-video yang lainnya yang untuk mengupgrade kemampuan atau skill di bidang multimedia gitu ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalaupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan di ruang kelas ya. Nanti insya Allah kita akan jawab dan kita share juga. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.